Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini seperti biasa aku pengen unboxing lagi karena masuk. Ini lagi agak-agak mendung ya kondisinya. Nah, sebelum yang kemarin kan di video sebelumnya gue ngebahas tentang alat ya. Alat untuk mengecek salinity garam di akuarium teman-teman, ataupun kadar garam yang ada di air akuarium teman-teman. Nah, itu sangat penting sekali, udah saya jelaskan sebelumnya, itu kunci utama. Jadi terkadang itu yang paling suka anggap remeh atau galah gitu, dan itu nggak mungkin pakai kira-kira ya teman-teman ya untuk melihat atau ngecek kadar garam tersebut. Dan untuk video ini, selain unboxing, gue juga pengen bagi-bagi lagi pengalaman gue secara pribadi selama gue menjadi penghobi sampai pun akhirnya gue jadi penjual akuarium air laut, ikan laut. Jadi apalagi sih hal-hal yang penting gue akan share sedikit-sedikit di sini. Jadi di setiap video mudah-mudahan gue akan bisa bagi-bagi ilmu, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan di video ini gue ngebahas tentang alat yang bisa membuat air akuarium teman-teman itu bening. Nah, apa sih pakai obat atau apa? Mungkin ada yang pakai obat ya, obat ataupun pakai bakteri itu juga bisa. Tapi ada hal yang alat yang harus kalian punya atau kalian beli teman-teman. Jadi supaya bisa air akuarium teman-teman itu tetap jernih ya, tetap bagus, tetap sehat untuk ikan-ikan ataupun biota teman-teman itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini akuarium enigmatik, ini koral jamur, mekar ya, kayak cendol, babut. Poli bintang pun sampai mekar, bulunya panjang-panjang ya. Sini juga ada nih, bisa lihat ini agak silau, ini macam kaca ya teman-teman. Contohnya, jadi koral pun sehat, kondisinya pun bagus, jadi enak untuk melihatnya ya, untuk dilihat. Biota juga pada sehat. Lihat ya di sini kayak anemon sampai mekar, ngubir kemana-mana. Terus di sini juga ada anemon lagi, beras, violet, di mekar maksimal. Di sini pun teman-teman bisa lihat ya, ini ada bening ya, coral donat mekar sampai maksimal. Ini coral otak sampai tabrak-tabrakan. Cengkeh sampai bagus sekali ya, jadi kayak bunga-bunga semua. Jeruk sampai pun kayak digitata. Dan pertanyaannya, kenapa bisa air sebening itu? Jawabannya itu cuma satu teman, yaitu adalah kita memakai alat skimmer. Nah, itu yang sering penghobi sering nanya, ataupun pelanggan sering nanya, kadang nggak mau pakai skimmer dan lain sebagainya. Skimmer itu sangat penting teman-teman. Jadi ikan yang baru nyampe, koral yang baru nyampe itu akan stres dan mengeluarkan lendir, dan itu akan menjadi racun untuk akuarium teman-teman. Dan gimana cara ngeluarinnya? Yaitu menggunakan skimmer teman-teman. Jadi skimmer itu alat yang menurut saya sangat penting sekali untuk menjaga kualitas air di akuarium teman-teman, supaya biota teman-teman juga sehat. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, kalau saya pakai DIY ya, atau saya buat sendiri. Jadi busanya sampai kemana-mana, dan ini penyedotannya sampai keluar nih, sampai ini udah kotorannya nih. Teman-teman bisa lihat ya, kalau lebih jelas ini lumpur-lumpurnya semua nih. Tuh. Karena saya agak malas orangnya, capek ya, banyak yang harus dikerjain juga, jadi saya menggunakan ini. Nah, ini saya juga pakai UV untuk membunuh kuman-kuman. Nah, ini nggak boleh dilihat sama mata terlalu lama ya teman-teman ya. Ini salah satu contohnya skimmer yang saya buat sendiri, gunakan hanya botol, dan modalnya ya yang paling beratnya cuman
mesinnya aja, sisanya bisa pakai alat-alat yang ada di rumah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi skimmer itu banyak banget jenisnya. Ada yang buatan luar atau pabrik dari luar negeri, banyak merek lah, Label Magus, habis itu Red Devils, udah banyak deh, banyak banget jenisnya yang bisa teman-teman bisa pakai. Nah tapi ada juga buatan dari lokal Indonesia ya. Saya juga dulu ada kerjasama sama lokal dari Indonesia. Dia membuatkan untuk BKC, dan saya juga ada buat saya sendiri. Yang tadi seperti contoh itu saya buat sendiri pakai galon karena minim ya. Dibanding balonnya saya buang, lebih baik saya gunakan untuk skimmer di akuarium saya. Dan tadi ada UV juga. Kalau UV itu jangan terlalu lama ya, karena ini saya mata tadi agak lama sedikit aja, mata saya agak nggak enak. Jadi sebahaya itu UV. Kalau teman-teman pakai UV, jangan terlihat sama mata. Sama ikan aja, ikan bisa buta dan mati. Itu kenapa selalu kalau baiknya di dalam pipa ataupun di tempat yang tidak terlihat sama orang. Apalagi kalau teman-teman punya anak ya, ada anak-anak kecil yang lihat ke situ terus, itu bisa merusak matanya. Jadi sangat hati-hati penggunaannya. Nanti mungkin di next video gue akan bahas tentang permasalahan lampu UV itu penting apa enggak di dalam akuarium teman-teman. Nah untuk pertama ikan yang masuk nih, gue lagi masuk banyak banget Nemo ya. Kemarin kan sempat susah untuk Nemo masuk, nih gue lagi banyak banget Nemo masuk. Nah ini mix ya size-nya, ada yang size kecil, size M, dan ada yang jumbo King Kong ada satu ya. Yang lainnya sih rata-rata hampir sama lah. Nah ini berikutnya juga ada ikan cantik. Ini termasuk jenis betok ya, kalau teman-teman belum tahu, termasuk jenis betok. Jadi kalau di dalam satu akuarium disaranin sih satu aja, karena kadang-kadang suka saling berantem tuh. Nah ini ada keling liris, ada kompel liris, sorry. Untuk kompel nih perawatannya agak lebih susah ya teman-teman. Makannya biasanya kita kasih rebon. Ini juga ada mandarin asli. Ini juga mandarin asli, nggak makan pelet ya. Biasanya makan kopepot ataupun sering kopepot sih. Nah ini ada dokter asli, ini yang sama kayak dokter biasa ya, penting ya buat teman-teman. Ini yang dokter biasanya, ini yang menurut gue sih ini penting banget kalau teman-teman miara ikan laut. Disaranin punya ikan dokter ini, karena ikan dokter ini akan makanin parasit. Jadi ikan teman-teman itu biar tetap sehat. Dan berikutnya di sini ada ikan-ikan yang agak ini banyak yang schooling ya. Ini sih cuman ada 3 jenis kayaknya. Yang pertama nih angel marmot. Ini termasuk angel ya teman-teman. Nah angel ini ada teman pelanggan saya tuh, dia pas udah lama di akuariumnya kuat banget, tapi dia malah jadi agresif ya. Maksudnya teritorialnya tuh tinggi banget. Mungkin karena terlalu lama ataupun akuariumnya nggak terlalu terlalu padat gitu. Nah ini ada rainbow bicolor, termasuk jenis antias ya. Itu mukanya mirip sama kerapu tuh, jadi harus hati-hati. Nah ini ada jenis ikan capungan, yang ikan damai, ikan reef safe, dan mereka schooling. Jadi bagus banget teman-teman punya di akuarium, karena mereka akan bergerombol. Jadi sangat enak untuk teman-teman pelihara ya. Ini ada di sini ada dua jenis. Jadi capungan tuh banyak banget jenisnya. Ada capungan yang itu Ambon. Nah ini capungan yang biasa tapi batik ya. Kalau saya sih suka karena motifnya. Mukanya sih memang serem, tapi dia ikan damai ya teman-teman. Ini termasuk jenis kardinal. Dan mereka tuh benar-benar maksudnya mau beda jenis pun mereka suka gerombol nih, dua-duanya hampir sama. Nah ini ada kepe panda, tapi sayangnya kurang sehat, nggak selamat untuk kepe ini. Jadi dari pengirimannya pun kondisi ikan tersebut udah nggak fit ya teman-teman. Nah di sini ada exocet violet ataupun ungu nih, size yang kecil tapi udah laku teman-teman untuk yang ini. Nah kalau teman-teman yang baru mau tahu miara exocet, disaranin tuh atasnya tutup ya, karena kalau dia stres, dia tuh gampang stres. Jadi kalau kaget mereka itu bisa lompat ke akuarium, ataupun misalnya dia dibully sama ikan, teman-teman baru beli dibully sama ikan yang lama,
mereka bisa lompat, nanti teman-teman nggak tahu udah mati duluan. Nah yang tadi itu garis putih dan merah itu exocet merdeka teman-teman. Dan untuk exocet ini kita kasih makannya rebon ya teman-teman ya. Dan berikutnya nih ada ikan-ikan yang gede-gedenya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, kalau kita di sini kasih ikannya udah beberapa hari yang masuk ya, beberapa hari yang lalu. Jadi udah ada di tank. Ini saat kemarin masuk, jadi ada beberapa yang survive, ada juga yang enggak. Nah ini ada Morris 1 piece, ini juga udah laku untuk Morrisnya. Nah ini ada jenis KP ya, kayak layaran dan tidak reef safe yang saya tahu teman-teman untuk jenis ini. Nah kalau teman-teman ada pernah miara ini di reef safe apa enggak, pernah punya pengalaman dimasukin ke koral, tulis di kolom komentar ya, bantu teman-teman yang lain. Nah ini ada rainbow kuning nih, rainbow kuning lagi banyak masuk. Dia gede-gede ya size-nya. Ini mukanya kayak kerapu tapi mereka baik. Dan makannya itu kalau jenis-jenis rainbow nih, yang cepat sekali untuk bisa makan pelet itu rainbow kuning. Dari pengalaman ini ya, pengalaman gua. Tapi kalau teman-teman yang lain tahu, bisa kasih tahu juga. Ini rainbow model, tapi sayang yang gede ini nggak survive ya. Adanya yang size kecil-kecil, yang size M itu ada. Nah ini ada keling layar. Nah, atasnya tuh bagus ya, kalau di air baru terlihat sangat bagus, tinggi naik ke atas. Dan berikutnya kita juga punya ikan. Nah ini dori-dori. Nah teman-teman baru nyampe, kadang-kadang dorinya tidur, panik. Dori itu memang seperti itu teman-teman. Jadi dori botana itu kadang-kadang kalau dia baru nyampe masih stres adaptasi, mereka tuh suka tiduran kesannya kayak mau mati. Tapi sebenarnya memang mereka prosesnya adaptasi seperti itu. Dan di sini juga ada banyak ini ya Ini ada pidana lagi, ini rakus banget dan mereka schooling ya untuk ikan predator. Mereka ini schooling dan makannya tuh kita biasa suka kasih ikan mentah. Kita suwir-suwir tuh dimakan sama dia, ataupun rebon juga bisa. Dan ini juga ada pelatak asli. Pelatak asli ini sih kita kasih biasa makan juga rebon teman-teman. Dan pelatak asli ini kalau kecilnya itu dibilang tuh pelatak waktu kecil tuh warnanya tuh bagus banget teman-teman. Jadi atasnya tuh benar-benar orange banget ya. Dan itemnya tuh masih pekat, jadi semakin gede mereka akan memudar. Tapi bagusnya ini mereka tuh kayak ikan kayak ikan diskus gitu. Dan di box terakhir nih kita ada ikan gede, scorpion, pemakan ikan juga yang kecil-kecil. Jadi kalau untuk segede gini biasain masukin ikan juga, kayak saya ini masukin keranjang Bali yang size gede itu aman. Tapi kalau teman-teman masukin size yang kecil, yang pas di mulutnya itu bisa ditelan, dan ini paling rakus teman-teman. Jadi di Amerika pun ini dibilangnya wabah karena di laut mereka itu jadi ikan asli mereka tuh dimakanin karena saking rakusnya ikan ini. Jadi kalau teman-teman nyari ikan yang rakus itu bisa selain kerapu, dan ini juga scorpion termasuk salah satunya. Kalau mereka makan selama masih ada makanan, perutnya bisa jadi kayak ikan buntel saking gendutnya teman-teman. Dan di sini juga ada kepe gajah yang gede. Ada juga keranjang Bali yang besar ya teman-teman. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.